Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat, semangat. Walaupun belajar di rumah ya, anggap Bu Hartini selalu mengawasi kalian. Kali ini Ibu akan memberikan promosi produk usaha makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Sebelum Ibu menyampaikan materi ini, saya mau ngecek nih, kalian hadir semua enggak? Kalian ikuti semua enggak? Semoga kalian sudah panteng di HP masing-masing ya untuk mempelajari PKWU tentang promosi. Baik, Ibu lanjut. Nah, dengan pembahasan materi mendesain perencanaan promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah orisinnya dari bahan pangan nabati dan hewani, perhatikan dan simak dengan seksama bagaimana cara membuat iklan online. Berlanjut, dengan menentukan target pasar, target market yang hendak dibidik akan lebih memudahkan penyusunan strategi. Perhitungan juga kemungkinan persaingan yang akan dihadapi. Selanjutnya, format iklan yang tepat dengan menyiapkan tagline atau slogan untuk iklan yang dibuat. Baik untuk media cetak atau online, radio maupun televisi yang menjadi sarana publikasi. Penataan gambar dan susunan kalimat promosi yang menarik dan artistik diperlukan untuk membuat poster atau brosur yang enak dipandang. Alur cerita yang menarik dengan penggunaan kalimat promosi yang diselipkan secara halus dan pas akan mudah diingat para calon konsumennya. Apalagi jika menggunakan tokoh-tokoh yang menjadi idola, tentu pasar yang akan dibidik akan semakin terbuka. Gunakan tagline yang menaik dan mudah diingat. Penyempitin tag market seperti yang sering ditampilkan pada contoh iklan makanan, agar memudahkan target marketnya, maka dilakukan penyempitan untuk memfokuskan pasar yang dibidik. Seperti menjual coklat akan lebih mudah jika target marketnya itu dimulai dari anak-anak dan remaja. Sehingga desain dan harga jual yang tepat dapat ditentukan agar sesuai dengan karakteristik anak-anak maupun remaja yang akan disasarkan. Nah, apabila iklan produk makanan ringan tersebut berkaitan dengan pengganti sarapan pagi, maka target market yang tepat adalah para eksekutif muda yang super sibuk. Demikian juga untuk yang suka berpergian, tentu bisa menjadi target pasar makanannya yang cocok untuk menemani perjalanan. Gunakan kalimat dan desain yang mempengaruhi dan masuk akal. Sebenarnya, banyak sekali kosakata yang bisa dijadikan untuk membuat kalimat promosi yang tepat. Seperti pada iklan makanan ringan terkenal yang kalimat tersebut memberikan rasa penasaran dan mempengaruhi konsumen untuk membeli. Meskipun demikian, haruslah menghindari penggunaan kalimat yang tidak masuk akal. Contohnya, belilah roti bolen di SMA Bapak Mada. Padahal setelah orang berbondong-bondong datang ke SMA Mada, tidak ada produknya. Nah, itu tidak boleh. Harus ada, benar-benar dijual di SMA Bapak Mada roti bolen. Nah, itu namanya penipuan. Kalau kalian bilang ada roti unyil yang dijual di Babakan Madang, setelah orang datang tidak ada itu. Nah, tapi kali ini kalian karena hanya belajar masukkan ke ini boleh, tapi pada faktanya itu yang sebenarnya nanti harus benar-benar diperhatikan fakta dengan apa yang diomongkan. Mendesain iklan untuk produk makanan ringan hendaklah memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti hindari memakai latar belakang yang berwarna gelap. Kenapa? Orang tidak tertarik. Gunakan ukuran yang besar. Kalimatnya, kata-katanya yang besar pada produk yang kamu jual, yang kalian jual, yang promosikan dan tagline. Kombinasikan warna terang dan gelap yang tepat dan mencantumkan kontak person. Nomor HP harus dicantumkan agar memudahkan orang menghubungi kalian.
Menjadi solusi dan pilihan menarik. Agar kalimat promosi mudah diingat seperti kebanyakan makanan ringan yang sudah terkenal, gunakan tagline yang dapat memberikan solusi yang dibutuhkan. Akan lebih efektif lagi jika menggunakan tanggal atau batas waktu promosi produk makanan ringan. Beberapa kalimat menarik tersebut antara lain masih pengen diskon 50%, mulai jam 22 sampai 00. Buy get one berlaku setiap tanggal 28. Atau bisa juga beli 2 dapatnya 3 untuk setiap pembelian di akhir pekan. Jangan lupa kombinasikan dengan kata kunci yang tepat. Untuk meningkatkan pencarian seperti yang sering ditemukan iklan makanan ringan terkenal, diperlukan kata kunci. Penggunaan kata kunci atau keyword yang tepat akan meningkatkan pengunjung di media online. Sehingga produk makanan ringan tersebut akan lebih cepat dikenal masyarakat luas. Beberapa kata kunci yang menjadi identik dengan produk makanan ringan seperti bank-bank yang terkenal dengan slogan asiknya rame-rame. Atau kita lihat yang tag lainnya, bikin ngumpul tambah seru. Atau misalnya Orea yang 2000 serta memang tidak asing lagi dan tidak ada duanya dari Kong Guang Biskuit. Gunakan strategi blending. Terkadang suatu produk makanan ringan baru masih sulit pasar, meskipun iklan yang dibuat sudah cukup gencar. Untuk diperlukan strategi blending, yaitu dengan menawarkan satu paket produk yang sudah ada ditambah dengan satu produk baru tersebut. Misalkan produk tersebut berupa makanan ringan dengan cita rasa atau varian baru. Maka dengan mengiklankan model paket blending, konsumen akan lebih antusias untuk mencoba dan membelinya. Tentunya dengan batasan waktu yang sudah diperhitungkan. Manfaatkan media online yang tepat. Nah, meskipun iklan produk makanan ringan tersebut sudah ditayangkan di media elektronik seperti koran, majalah, radio, televisi, mempromosikan makanan ini bisa juga dilakukan melalui media online. Apalagi saat ini perkembangan media online itu sudah semakin besar. Dengan media online seperti blog atau website untuk sarana promosi, maka akan memudahkan pengunjung atau menjadi jembatan penghubung antara konsumen dan produsen yang bersangkutan. Tentunya secara tidak langsung akan meningkatkan brand produk tersebut. Juga akan memperbesar closing penjualannya. Selain itu, dengan adanya media online akan menguntungkan pihak produsen dalam melakukan riset pasar. Sehingga perkembangan informasi yang berkaitan dengan produk makan ringan tersebut lebih cepat diketahui. Dan dari hasil riset tersebut bisa dijadikan acuan langkah serta strategi pemasaran berikutnya. Penggunaan kalimat untuk iklan atau promosi sebaiknya memperhitungkan kata-kata, sebab jika terlalu panjang kata yang digunakan, calon konsumen tidak tertarik untuk membacanya. Untuk itu gunakan kalimat yang pendek, yang sekali dilihat akan terus diingat oleh konsumen. Sebab pada dasarnya kalimat iklan merupakan dasar membuka komunikasi dengan pelanggan atau konsumen. Lebih baik lagi jika susunan kata dan kalimat tersebut memiliki kekuatan untuk membuka pandangan dan pikiran calon konsumen. Sehingga calon konsumen maupun pelanggan lebih tertarik untuk membeli produk makan ringan tersebut. Semakin powerful penataan kalimat promosi, maka akan semakin menarik para pembeli produk makanan ringan tersebut. Banyak sekali pilihan kata-kata yang penuh power untuk iklan. Tinggal bagaimana menyusunnya menjadi kalimat yang menarik. Beberapa contoh penggunaan kalimat untuk iklan atau promosi yang bisa dijadikan inspirasi, misalnya, harga boleh sama, tapi kualitas dan rasa kamilah yang terbaik. Atau misalnya, penggunaan sarapan terbaik untuk yang super sibuk, karena jauhnya jarak antara rumah dan tempat bekerja. Atau misalnya, cita rasa asli coklatnya tiada duanya. Boleh ya. Promo terbatas, ya.
Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Jadi kalian buatnya seperti ini, ya, seperti ini ya buatnya. Karena kalian buatnya seperti ini, dikumpulkan paling terlambat minggu depan sebelum Ibu live pada minggu depan. Perhatikan nih, harus ada SMA Babakan Madang, ada gambar rotinya, kemudian ada kalian nomor HP harus jelas. Ini kurang jelas. Jadi semakin bagus kalian buat, berarti kalian pintar. Yang dinilai oleh Ibu nanti 3. 1, kalau pengetahuannya kalimat iklannya 5 ya. Kemudian yang kedua keterampilan, kemampuan kalian menata gambar pada iklan ini itu yang Ibu nilai. Dan yang terakhir adalah sikap. Nah, sikap ini nanti tergambar dari kalian membuat iklan ini. Kalau sikapnya bagus, tertata dengan rapi. Kalau sikapnya tidak bagus, maka penataannya tidak ada. Nah, mungkin hari ini demikian yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan kali ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.